Kutipan babat Tanah Jawi tentang Yaman Makmur Kartosuro. Episode kedua. Sang Raja berkunjung ke kediaman Pangeran Aryo Mangkunagara. Pagi itu Ki Patih Danrejo berangkat ke istana. Sesampainya di pintu Sri Manganti melapor kepada penjaga. Ki Patih lalu dipanggil masuk ke dalam. Di hadapan Sang Raja, Ki Patih menyembah. Berkata Ki Patih, "Paduka, kakak Paduka Pangeran Aryo Mangkunagara tadi malam datang ke rumah saya. Kakak Paduka meminta agar kalau Paduka tampil di hadapan para punggawa, Paduka duduk di singgasana. Kakak Paduka meminta dengan sangat, maka sebaiknya diterima. Karena Raja adalah khalifah dari Tuhan, sudah sepantasnya dimuliakan. Adapun kalau tidak berada di hadapan para punggawa, tidak mengapa bila Paduka hendak menghormati saudara tua. Kakak Paduka tidak keberatan bila Paduka hendak menghormati saudara tua. Tetapi kalau di hadapan punggawa akan kelihatan kurang elok. Dan lagi kakak Paduka juga membicarakan perihal saudara-saudara Paduka, baik yang laki-laki maupun perempuan. Bagi saudara laki-laki segeralah dinikahkan dan diberi jabatan kesatria. Bagi saudara perempuan, sebaiknya segera dinikahkan dengan punggawa yang pantas." Sang Raja tersenyum dan berkata, "Wak Patih, aku besok akan berkunjung ke rumah kanda Pangeran Aryo Mangkunagara. Undanglah para bupati semua." Ki Patih segera keluar dari istana. Sesampai di luar, segera mengirim utusan memberitahu kepada Pangeran Aryo bahwa Sang Raja besok akan berkunjung. Juga para bupati semua diundang untuk turut mengiringi Sang Raja besok. Pangeran Aryo segera bersiap menyambut kedatangan Sang Raja. Para pekerja mempersiapkan tempat yang akan dipakai untuk pertemuan. Pagi harinya Sang Raja turun dari istana menuju kediaman Pangeran Aryo. Sang kakak menyambut dengan hangat. Ki Patih dan para punggawa mengiringi kedatangan Sang Raja. Para wadono semua juga ikut hadir. Pangeran Aryo melayani sang adik dengan penuh rasa hormat. Kedatangan Sang Raja ke kediaman Pangeran Aryo diperingati dengan sengkalan tahun, rupa Pandawa Kawayang Janmi, yang melambangkan tahun 1651 Jawa, bertepatan dengan 1726 atau 1727 dalam kalender Masehi. Pangeran Aryo Mangkunagara menerima kehadiran Sang Raja dengan sepenuh hati. Semua milik Pangeran Aryo diperlihatkan. Peti-peti semua dibuka. Barangkali ada yang dikehendaki Sang Raja, maka akan diserahkan segera. Sang Raja berkeliling melihat-lihat semua sudut rumah Pangeran Aryo. Tetapi Sang Raja tidak berkata sepatah pun. Sang Raja pun singgah di rumah Pangeran Aryo sejak pukul 8 pagi sampai pukul 3:30 sore. Setelah Sang Raja kembali ke istana, semua barang-barang yang tadi diperhatikan Sang Raja kemudian dikirim ke istana. Ada kuda dan gamelan, serta senjata halus dan panah. Kuda anakan 9 ekor dan tombak sejumlah 80 bilah. Juga semua benda yang berada di dalam peti yang tadi dilihat Sang Raja, diaturkan semua. Begitu besar kasih Pangeran Aryo Mangkunagara kepada Sang Raja. Setelah beberapa hari berselang, para saudara Sang Raja diberi kedudukan semua. Raden Mas Sandeo diberi kedudukan pangeran dengan nama Pangeran Ngabei. Raden Mas Regu diberi nama Pangeran Danupoyo. Raden Ajeng Dewi diberikan kepada Adipati Suraloyo dari Brebes. Raden Ajeng Aminah diberikan kepada Kiai Ronggo Kaliwungu. Pangeran Ngabei menikah dengan adik permaisuri, sesama putri Purubayan bernama Raden Ajeng Gelang. Pangeran Danupoyo menikah dengan putri Adipasanan. Raden Mas Utara diberi nama Pangeran Martosono, juga diberi adik dari permaisuri yang bernama Raden Ajeng Jemblem. Raden Ajeng Siti Sundari diberikan kepada Adipati Cakraningrat Madura. Raden Mas Subekti diberi nama Pangeran Aryo Pamot dan diberikan istri anak Notoyudo Wadono Bumijo.
Raden Ajeng Brangti menikah dengan sepupu, anak Mangkuyuda yang bernama Raden Sukromo. Raden Mas Sekti diberi nama Pangeran Buminoto dan diberi istri Putri Kabelitaran Raden Ajeng Tembelek, adik dari Raden Ajeng Wulan yang menjadi istri Pangeran Aryo. Raden Mas Sujono diberi nama Pangeran Mangkubumi dan diberi istri putri dari Madiun bernama Raden Ajeng Manik. Raden Ajeng Manik dahulu diboyong bersama dua saudaranya yang bernama Raden Sudarmo dan Raden Sawoko. Keduanya kini tinggal di dalam puri. Selain yang disebut di atas, saudara laki-laki sang raja ada yang belum menikah. Ada yang hanya mendapat istri selir. Ada pula yang dilangkai, didahului menikah oleh adiknya. Karena kehendak sang raja, saudara perempuan dinikahkan lebih dahulu. Maka Raden Ajeng Tajem dinikahkan dengan Raden Ratmojo, keponakan Adipati-Pati Raden Aryo Megatsari. Raden Ajeng Umi diberikan kepada seorang keturunan Demak bernama Raden Hermoyo, yang lalu diangkat sebagai Tumenggung di separuh negeri Demak dengan nama Tumenggung Suronoto. Sang raja berkenan mengirim utusan ke Betawi dengan membawa banyak hadiah. Anak Kipatih Danurejo yang ditunjuk untuk berangkat. Lalu dikirim lagi utusan di belakangnya Ronggo Wirokromo yang dulu bernama Cokrokerti. Namun kedua utusan tak lama datang sehingga dikirim utusan lagi dari Mantri Dalam, Ngabei Joyo Suponto dan Raden Suropramio. Waktu itu Pangeran Cakraningrat dan Adipati Jayaningrat selalu meledek Kipatih yang telah mengangkat raja yang masih anak-anak. Pasti mudah diatur oleh Kipatih. Kedua punggawa penting itu memang semula tidak setuju terhadap pengangkatan Raden Mas Proboyoso. Para saudara sang raja yang sudah diangkat kedudukan pangeran sudah diberi tanah garapan. Pangeran Ngabei dan Pangeran Buminoto diberi tanah masing-masing 1000 karya. Dari kalangan putra mendiang sang raja belum diangkat Wadono, Pangeran Aryo yang kemudian menjadi tempat berlindung segenap kerabat. Tidak lama kemudian datang dari Betawi utusan yang telah dikirim, Raden Wirokromo, Ngabei Joyo Suponto, dan Raden Suropramio. Ketiganya mendapat tugas membawa jenazah Panembahan Purboyo serta keluarganya. Kedatangan para utusan bersamaan Adipati Danurejo sedang berada di Semarang. Mereka kemudian pulang bersama-sama ke Kartosuro. Sang raja sangat terkesan atas pekerjaan Ronggo Wirokromo. Ronggo Wirokromo lalu diangkat menjadi Wadono Mocopat di Kedung Kiri. Sumobroto dicabut kedudukannya. Para Wadono Dalam kaget. Temang Urawan, Ngabei Wirojoyo, dan Mangunagoro tidak ada yang diajak bicara soal pencopotan Sumobroto. Ronggo Wirokromo kemudian diberi nama Tumenggung Nitinagoro. Peristiwa wafatnya Panembahan Purboyo diperingati dengan sengkalan tahun Sembah Tinoto Kawayang Bumi yang melambangkan tahun 1652 dalam kalender Jawa, bertepatan dengan 1727 atau 1728 dalam kalender Masehi. Masih di tahun yang sama juga wafat Pangeran Buminoto. Kedudukannya digantikan adik sang raja bernama Raden Mas Kraton, yang kemudian juga memakai nama Pangeran Buminoto. Sang raja juga berkenan memberi kedudukan kepada saudara yang belum punya kedudukan. Raden Mas Pamade diberi nama Pangeran Aryo Mataram. Raden Mas Suroto diberi nama Pangeran Ronggo. Raden Mas Yadi diberi nama Pangeran Silarong. Raden Mas Subronto diberi nama Pangeran Balater. Raden Mas Sunoko diberi nama Pangeran Singosari. Raden Mas Langkir diberi nama Pangeran Prangwadono. Raden di Kurawanan, Raden Mas Sardin diberi nama Pangeran Diposonto. Raden Mas Genter diberi nama Pangeran Aryo Panular. Sudah habis saudara muda sang raja. Semua sudah diberi kedudukan pangeran. Mengulang cerita dahulu, ketika Ratu Sepuh, ibu sang raja baru mempunyai 2 putra lalu diasingkan. Adik dari Ratu Sepuh kemudian diambil sebagai istri sang raja dan diberi nama Ratu Kadipaten.
Ratu Kadipaten kemudian melahirkan 4 orang putra yang tampan. Yang tertua Raden Mas Sekti, yang kedua Raden Mas Kraton, adiknya lagi Raden Mas Pamade, dan yang bungsu Raden Mas Sunoko. Sementara itu 2 putra mendiang Panembahan Purboyo yang laki-laki masing-masing bernama Raden Mas Umbaran dan Raden Mas Ketuk. Keduanya diberi kedudukan dan nama baru. Raden Mas Umbaran diberi nama Raden Purwokusumo. Raden Mas Ketuk diberi nama Raden Purwowijoyo. Keduanya digolongkan bersama para kerabat. Semua sudah diberi tanah garapan. Setiap kerabat seluas 300 karya. Pangeran Pamor mendapat 400 karya. Pangeran Danupoyo 400 karya. Pangeran Martosono, Pangeran Aryo Mataram, Pangeran Mangkubumi, dan Pangeran Singosari mendapat 500 karya. Demikian Kartosuro berkembang menjadi negara yang makmur dan disegani. Para bupati pesisir dan mancanegara heran, karena belum pernah mengalami zaman kemakmuran seperti ini. Mereka mendoakan agar sang raja lestari memimpin para kerabat. Tak urung semua tanah Jawa akan tunduk, termasuk Belambangan.